Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Rika dari kelas A, Prodi Agribisnis, dengan NIM 2330311020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertanian berkelanjutan. Pengertian pertanian berkelanjutan, pengelolaan sumber daya hasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, melestarikan sumber daya alam. Di sini ada tujuan pertanian berkelanjutan. Yang ke-1, meningkatkan produksi pertanian dan menjamin keamanan pangan dalam negeri. Yang kedua, menghasilkan pangan yang terbeli, kualitas nutrisi tinggi, meminimalkan kandungan bahan-bahan kimia dan bakteri yang membahayakan dalam makanan. Yang ketiga, tidak mengurangi yang merusak kesuburan tanah, tidak meningkatkan erosi, dan minimalkan ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terburuknya. Yang keempat, ada mendukung kehidupan masyarakat pedesaan yang keadilan, meningkatkan kesempatan kerja berbagai sektor dalam menyediakan kehidupan yang lebih bermutu dan sejahtera. Ada prinsip pertanian berkelanjutan. Yang ke-1, mengkonservasi dan memperbaiki kualitas kimia, fisika, dan biologi alam. Yang kedua, melestarikan kenegaraan hayati, mempertahankan kesuburan tanah dan kemurnian air. Yang ketiga, ada mendaur ulang sumber daya alam serta mengkonsekuensi energi. Yang keempat, menghasilkan kinerja beraneka ragam jenis makanan serta dan obat-obatan yang kualitas tinggi. Yang kelima, memandirikan masyarakat tani lokal, nasional, regional, dan global. Ada definisi pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan setiap prinsip, metode, praktek, dan filsafah yang bertujuan agar pertanian layak ekonomi, secara ekonomi dapat dipertanggungjawabkan, secara sosial diterima, keadilan, dan secara budaya dengan sesuai keadaan setempat, serta dilaksanakan berdasarkan keadaan pendekatan holistik. Ekologi, integritas lingkungan, dasar prinsip agroekologi. Yang kedua, ada ekonomi, ketahanan pangan menggunakan teknis dapat diterapkan. Yang ketiga, ada sosial, perbudayaan, pendudukan miskin, meratakan sosial kemasyarakatan sehat dan aman. Pengembangan pertanian tradisi lokal, pertanian asli lokal, ekologi lokal, keanekaragaman hayati, belum bermanfaat teknologi modern, subsisten mencukupi kebutuhan sendiri. Dan yang kedua, pertanian konvensional, pertanian revolusi hijau, pertanian industri, pertanian pada teknologi, pada model efisien, tanaman, seragam, skala luas, orientasi, peningkat produksi, dan keuntungan. Yang ke-1, pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, pertanian berkelanjutan. Pertanian layak ekonomi sosial, budaya, lingkungan, kesehatan, HAM terpadu atau holistik. Di sini juga ada kendala hambatan pertanian berkelanjutan. Yang ke-1, kendala kebijakan pemerintah nasional dan daerah. Ya, pemerintah mementingkan capaian sasaran produksi jangka pendek. Yang kedua, kendala kebijakan penelitian yang masih berorientasi teknologi jangka pendek. Yang ketiga, kendala penerapan teknologi karena kualitas SDM-nya rendah. Rata-rata orang di zaman modern sekarang banyaknya yang kerja di pabrik, jadi kurang dalam pertanian. Yang di pertanian hanya orang tua zaman dulu, hingga zaman sekarang. Zaman dulu itu pun hanya mengandalkan pengalaman, bukan hanya dengan materi. Dan yang keempat, kendala insentif ekonomi yang kurang tepat. Nah, di kendala ekonomi dapat dipahami dalam pertanian. Dalam pertanian ini di ekonomi sangat kurang. Terus yang kelima, kendala kerjasama global.
Nah, dalam pemasaran, contohnya dalam pemasaran dari petani sampai pasar beda harga, jadi kurangnya dalam pemasaran. Juga ada fasilitas pemerintah untuk pertanian berkelanjutan yang dilaksanakan petani dan kelompok tani. Yang satu, mendorong petani melanjutkan praktek pertanian berkelanjutan dengan menyediakan fasilitas pertanian, akses pada teknologi baru untuk meningkatkan kualitas petani dan teknologi khas lokal on-farm dan off-farm. Yang kedua, fasilitas melindungi terhadap hak cipta petani, pemasaran produk, sistem sertifikat dan liberasi, sistem subsidi dan kredit yang tepat. Yang ketiga, penguatan kelembagaan kelompok tani, Gapoktan, dan jaringan kelompok tani. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabaqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.